Shalom, selamat pagi saudara. Yesaya 40 ayat 41 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di saat-saat kesulitan menimpa hidup kita, kita perlu menantikan Tuhan dengan tenang, karena Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Perlu ku rindu lekat dalam hatiku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu
lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah hatiku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Hanya mengikuti rencanamu Tuhan dalam hidup kami. Kami kan beroleh kekuatan dari-Mu, oh Yesusku. Hanya Engkaulah pengharapan kami, oh Tuhan, untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami semua memerlukan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh berdiri menanti Engkau dengan tenang Tuhan, menantikan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Beri kami kesabaran, beri kami kekuatan ya Tuhan, sehingga hanya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati yang menyampaikannya Tuhan, sehingga dapat memperkuat, memperteguh hati kami, supaya dapat bersandar selalu hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara sekalian. Saya percaya kalau hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, di mana kita memasuki hari yang baru dengan berkat yang baru. Oleh karena itu kita akan bersama-sama merenungkan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita dengan berlandaskan firman Tuhan. Dan seperti yang kita pelajari di bulan ini, yaitu tema menjadi mempelai Kristus, dan bagaimana kita ini untuk dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap untuk memasuki pesta perkawinan anak domba Allah. Dan dalam Alkitab itu mempelai Kristus itu juga disebut pengantin perempuan, di mana kita ini adalah berdiri sebuah gereja yang terdiri dari orang-orang percaya, di mana kita dipersiapkan untuk memasuki satu masa untuk menjadi mempelai, masuk di dalam perjamuan kawin. Untuk memasuki itu kita perlu yang namanya mempersiapkan diri. Mengapa kita harus mempersiapkan diri di dalam hal ini? Karena di dalam 2 Korintus 3 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya
dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, bahwa kita ini harus mempersiapkan diri supaya kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang terselubung. Oleh karena itu kita perlu yang namanya persiapan atau mempersiapkan diri. Dan ayat ini kalau kita baca, kita harus memancarkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Artinya untuk memancarkan sinar kemuliaan Allah itu kita harus mampu untuk diproses, di mana proses kita ini dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Dan Tuhan mau supaya kita pada saat kedatangannya menjemput kita harus benar-benar memenuhi syarat di dalam persiapan itu. Hidup yang tidak bercacat celah, itulah yang harus kita siapkan supaya kita bisa mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Nah, hidup tak bercacat celah ini berarti hidup di dalam kekudusan dan tidak hidup di dalam kecemaran dan hawa nafsu. Oleh karena itu kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang tercemar. Karena di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempersiapkan diri menjadi mempelai, kita harus berusaha untuk menyiapkan pribadi kita. Yang pertama adalah kita harus menjadi milik Kristus, karena hanya mempelai Kristus yang akan berhak memasuki di dalam perjamuan kawin anak domba. Kita harus menjadi milik Kristus, itu adalah yang pertama, melalui sebuah peristiwa kelahiran baru, di mana di dalam kelahiran baru itu ada sebuah pertobatan. Dan di dalam pertobatan itulah kita dibawa untuk memiliki hati yang percaya, hati yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk dibawa, dan kita siap untuk mengandalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus yang pertama menjadi milik Kristus. Dan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kelahiran baru tentu ditandai dengan sebuah peristiwa pembaptisan, dan pembaptisan ini adalah lambang kelahiran baru. Kita menjadi orang-orang baru yang menjadi milik Kristus. Ini artinya kita sudah memiliki persiapan untuk menjadi mempelai Kristus. Yang pertama menjadi milik Kristus terlebih dahulu melalui peristiwa pertobatan dan kelahiran baru. Yang berikutnya adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, pasti hidupnya mentaati yang namanya firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan adalah merupakan buah dari sebuah pertobatan yang kita lakukan. Dan yang berikutnya setelah kita menjadi milik Kristus, kita ini harus benar-benar hidup yang namanya hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7 dan 8, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakannya supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih.
Di sini lenan halus itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hidup kudus kita itu harus diproses yang namanya penyucian diri. Bagaimana hidup kita ini yang tadinya tidak benar, kemudian ketika kita memasuki sebuah proses untuk pemurnian, di bawah hidup kita untuk benar di hadapan Allah. Dan kita tidak boleh memiliki sebuah prinsip sekedar percaya pasti selamat, tetapi kita harus mengerti lebih dalam tentang bagaimana kita itu sudah disucikan benar-benar suci dan kudus, supaya kita tidak bercacat dan tidak bercela. Dan dalam hal ini bagaimana kita posisi sekarang, kita harus tahu bahwa kita ini adalah masih di dalam posisi menjadi calon mempelai Kristus. Jadi kalau kita melihat di dalam dunia ini, kita itu belum menjadi pengantin, tetapi masih menjadi calon mempelai Kristus. Kalau calon itu kan belum tentu bisa menjadi mempelai. Oleh karena itu hati-hati di dalam kehidupan kita, karena kita ini kalau di dalam dunia ini masih dalam posisi bertunangan. Seorang yang bertunangan belum tentu bisa sampai berhasil di dalam sebuah perkawinan, bisa gagal di tengah jalan. Oleh karena itu hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan itu merupakan sebuah proses yang harus kita lakukan, kita lalui, dan menjadikan hidup kita benar di hadapan Allah. Dan posisi inilah yang harus kita pertahankan, karena berstatus tunangan atau masih menjadi calon mempelai ini kita bisa putus di tengah jalan, tidak lagi menjadi seorang mempelai. Tetapi dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan benar-benar menjadi persiapan yang mutlak menjadi mempelai Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita proses hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus melalui sebuah proses pemurnian hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, itu harus dilandasi yang namanya firman Tuhan. Dan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kalau kita dimurnikan, mau dibawa di dalam sebuah proses kehidupan yang dipakai untuk membuat hidup kita berkenan kepada Allah, kita akan seperti emas yang dimurnikan. Sebuah proses yang melalui pemanasan bara api, mungkin ini juga merasakan kesakitan, dan proses itu di dalam hidup kita tidak menyenangkan, tetapi endingnya yang namanya emas murni itu akan terlihat bersinar di hadapan Tuhan. Maka ketika emas itu bersinar dimanapun berada, tetap akan memancarkan sinar kemuliaan Allah. Dan yang berikutnya, ketika kita mempersiapkan menjadi calon mempelai, kita harus yang namanya berjaga-jaga. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita melihat atau kita mengingat kisah yang namanya 5 orang gadis bijaksana. Itulah gambaran bagaimana kita harus berjaga-jaga untuk tetap menjaga api kita, semangat kita di dalam Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai dalam menanti-nantikan saat yang indah itu kita tidak mendapatkan mempelai, bahkan kita kehabisan minyak. Jadi sekali lagi mari kita berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, supaya kita dilayakkan untuk menjadi mempelai Kristus yang kita dibawa untuk masuk di dalam sebuah perkawinan anak domba.
dan kita akan melihat kemuliaan itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, di mana kedatangan Tuhan kita tidak tahu waktu dan saatnya, tetapi biarlah Tuhan mendapati kita di dalam kehidupan kita untuk kita dilayakkan untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Dan Tuhan mendapati kita tetap siap sedia untuk diangkat dan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan bersama-sama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki hari ini. Amin.